Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Zahra Yunisa, semester 2 kelas B, Fakultas Hukum Universitas Surya Kencana. Di sini saya akan mereview hukum pidana pada pertemuan ke-10, yaitu tentang hubungan sebab akibat atau kausalitas atau causality. Dosen pengajarnya adalah Ibu Profesor Dr. Hajah Heni Nuraini SHMH dan asisten dosen Pak Dr. Muhammad Rendi Aridayandi SHMH. Bab 4. Hubungan sebab akibat dalam kurung kausalitas atau causality. 1. Tujuan dari ajaran sebab akibat yaitu A. Untuk menentukan hubungan antara sebab akibat yang berarti menentukan ada atau tidak adanya tindak pidana. B. Untuk menentukan pertanggungjawaban seseorang atau suatu akibat tertentu yang berupa suatu tindak pidana. Ajaran kausalitas merupakan unsur objektif dari tindak pidana karena terdapat di luar diri pelaku, yaitu yang berupa perbuatan. Dalam rumusan delik, ditentukan adanya unsur akibat dari suatu perbuatan, maka untuk menentukan unsur perbuatan yang menimbulkan akibat itu dipergunakan ajaran sebab akibat. 2. Teori-teori ajaran sebab akibat atau kausalitas. A. Teori conditio sine qua non atau teori ekivalensi atau teori syarat mutlak atau Bedingungstheorie, yaitu berasal dari von Bury (Jerman). 2. Tiap syarat adalah sebab dan semua syarat mempunyai nilai sama, karena apabila satu syarat tidak ada maka akibatnya akan lain. 3. Baik syarat positif maupun syarat negatif sama-sama sebagai penyebab timbulnya akibat, sehingga jika salah satu syarat tidak terpenuhi, maka akibat konkretnya lain pula. 4. Kebaikan teori ini adalah mudah diterapkan, tetapi menimbulkan masalah karena terlalu luas lingkup berlakunya pertanggungjawaban pidana. 5. Kesulitan teori ini adalah terlalu membentang ke belakang sehingga tanpa batas. B. Teori individualisasi mengadakan pembatasan antara syarat dengan sebab secara pandangan khusus, mengindividualisasi, yaitu secara konkret mengenai perkara tertentu saja dengan mengambil pendapat sesudah kejadian (post factum atau in concreto). Dalam menentukan akibat dari sebab dilihat dari rangkaian syarat itu dilihat sendiri-sendiri. Tokoh atau penganut teori individualisasi adalah 1. Birkmayer, yaitu sebab adalah syarat yang paling kuat. Kesulitannya adalah menentukan faktor yang paling kuat itu apa ukurannya. 2. Binding, sebab dari sesuatu akibat adalah faktor yang menahan negativi dari serangkaian faktor unggul positif. C. Teori generalisasi. Teori ini melihat peristiwa sebelum kejadian (ante factum atau in abstracto), yaitu serentetan syarat yang merupakan perbuatan manusia dapat menjadi akibat dari suatu peristiwa, yaitu dilihat dari perhitungan yang layak atau pengalaman hidup yang umum terjadi. Menurut teori ini, harus dicari sebab yang sama (adekuat) untuk dapat menimbulkan akibat yang sebagai berikut. Oleh karena itu, teori ini disebut teori adekuat. Ukuran dari teori ini adalah keadaan atau kebiasaan sehari-hari dari kejadian yang muncul. Persoalannya adalah apa yang menentukan bahwa sesuatu sebab itu layak atau cocok untuk menimbulkan akibat. Untuk itu diperlukan ukuran yang didasarkan pada A. Penentuan subjektif,
yaitu yang dianggap sebab adalah apa yang oleh pelaku dapat diketahui atau diperkirakan bahwa apa yang dilakukannya itu secara umum dapat menimbulkan akibat seperti itu. Jadi pandangan atau pengetahuan pelakulah yang menentukan akibat dari suatu sebab. Sebab adalah perbuatan yang mendahului akibat yang timbul. Dalam kurung, teori berbuat sebelumnya. Contohnya penjaga wesel atau rel kereta api yang menyebabkan kecelakaan kereta api karena tidak memindahkan wesel ketika kereta lewat. Menurut teori ini, yang menjadi sebab adalah apa yang dilakukan oleh penjaga atau petugas wesel tersebut. Teori tidak dapat memuaskan karena tidak ada hubungannya antara jabatan dengan akibat yang timbul. Seseorang yang tidak berbuat dapat disebut sebab dari suatu akibat. Apabila pelaku mempunyai kewajiban hukum untuk melakukan suatu perbuatan, kewajiban hukum tersebut merupakan suatu norma yang hidup dalam masyarakat, dalam kurung tertulis atau tidak tertulis. Kesimpulannya, menurut teori adekuat, suatu syarat dari akibat adalah suatu keadaan konkret yang dapat mempunyai kadar atau nilai dari sesuatu yang terjadinya atau sebab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.